bahwa terdapat adanya kemungkinan perbedaan pengaturan pengelolaan dana desa untuk BLT desa pada tahun 2023, di mana pada tahun 2023 ini BLT desa nomenklaturnya berubah menjadi BLT kemiskinan ekstrim yang disandarkan pada Inpres nomor 4 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat desa banget yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengulas terkait dengan adanya kebijakan pada tahun anggaran 2023 terkait dengan penggunaan dana desa untuk BLT desa. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2020 telah kita ketahui bersama bahwa pengelolaan dana desa salah satunya digunakan untuk kebutuhan BLT desa. Pada tahun 2022 ada ketentuan yang diatur melalui Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021, di mana setiap desa berkewajiban untuk mengalokasikan dana desanya minimum 40% untuk kebutuhan BLT desa di setiap desa di wilayah Indonesia ini. Sahabat desa dapat melihat beberapa konten kami pada video-video sebelumnya. Kita telah membahas beberapa isu-isu kebijakan dana desa untuk tahun anggaran 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas terkait dengan adanya informasi yang dikabarkan oleh salah satu media besar di Indonesia, yaitu Republika, mengkabarkan bahwa BLT desa diganti jadi BLT kemiskinan ekstrim pada tahun 2023. Kita akan menganalisis satu persatu pemberitaan yang diolah oleh Republika ini. Program bantuan langsung tunai BLT desa akan diganti menjadi BLT kemiskinan ekstrim mulai tahun 2023. Meski nilai bantuannya masih sama, tapi jumlah penerimanya akan berkurang. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan BLT desa ditiadakan karena landasan pembuatan program itu sudah tidak ada lagi, yakni pandemi COVID-19. Karena itu, landasan penyaluran BLT harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2023. Jika kita highlight pada statement yang disampaikan oleh Menteri Desa melalui pemberitaan ini, beliau menyampaikan bahwa BLT desa nantinya akan bertransformasi menjadi BLT kemiskinan ekstrim, senada dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, di mana dalam instruksi tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024. Artinya, seluruh lembaga mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah akan dikolaborasikan semangatnya untuk menumpas atau menghapus kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Pada materi sebelumnya telah kita bahas bersama terkait dengan kebijakan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Pada tahun 2023, narasi yang mendasari BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim yang impresnya sudah keluar, ujar Halim di kantor Kementerian Desa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022. Impres yang dimaksud Halim adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Halim mengatakan besaran BLT kemiskinan ekstrim ini
sama dengan BLT dana desa, yakni 300.000 per keluarga per bulan. Penerimanya adalah keluarga berstatus miskin ekstrim, yakni berpenghasilan di bawah Rp 11.000 per hari. Jadi beliau menyampaikan bahwa prediksi saya jumlah penerimaan BLT kemiskinan ekstrim tidak akan sebanyak penerima BLT dana desa, sebab jumlah warga miskin ekstrim lebih kecil dibandingkan jumlah warga miskin biasa, ujar politisi PKB itu. Jadi kemiskinan ekstrim yang dimaksud di sini menyandarkan kepada Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, pada materi sebelumnya setelah kita bahas, setelah kita urai bersama-sama bahwa ada kemungkinan kebijakan BLT desa yang memang tertuang secara tekstual di dalam Inpres nomor 4 tahun 2022, nyata-nyata di dalam Inpres nomor 4 tahun 2022 mengamanahkan agar Kementerian Desa mengatur peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 yang di dalamnya adalah untuk BLT desa. Oleh karenanya, mengingat adanya perbedaan visi, adanya perbedaan tujuan BLT desa yang sangat erat kaitannya dengan COVID-19, tetapi BLT kemiskinan ekstrim ini kaitannya dengan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sehingga jumlah keluarga penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrim itu berbeda dengan jumlah penerima manfaat BLT desa. Kalau kita telisik kembali berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 yang memiliki kewenangan untuk menetapkan warga miskin ekstrim adalah pemerintah daerah, yaitu bupati atau wali kota, setelah pemerintah desa atau kelurahan menggelar yang namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Sehingga bupati dalam hal ini tidak serta-merta menetapkan warga miskin ekstrim berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi pemerintah desa sebelumnya menetapkan warga miskin ekstrim tersebut melalui musyawarah desa. Dari hasil musyawarah desa tersebut nantinya akan diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh bupati untuk kemudian ditetapkan menjadi warga miskin ekstrim. Oleh karenanya, warga miskin ekstrim yang dimaksud oleh Kementerian Desa melalui informasi yang disampaikan oleh Menteri Desa yang dikabarkan oleh Republika ini, di mana secara umum miskin ekstrim adalah keluarga berstatus miskin ekstrim, yakni yang berpenghasilan di bawah 11,633.000 per hari. Jadi nantinya pemerintah desa akan melakukan proses pendataan atas masyarakat di wilayah desanya yang memenuhi kriteria yang berdasarkan beberapa informasi pada akhir-akhir ini. Pemerintah akan menyusun standarisasi terkait dengan penentuan miskin ekstrim yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembiayaan program BLT Desa Kemiskinan Ekstrim ini akan tetap menggunakan dana desa. Halim bilang tidak ada batasan persentase dana desa yang boleh digunakan untuk program BLT kemiskinan ekstrim. Bisa saja satu desa menggunakan lebih dari 40% dana desa untuk BLT jika memang ada penerima yang sesuai kriteria. Bisa pula satu desa tak menyalurkan sama sekali BLT desa karena memang tidak ada warga miskin ekstrim di sana. Artinya sangat dinamis, di mana pemerintah desa pada tahun 2023 ini jika kebijakan pemberian BLT desa disandarkan kepada kemiskinan ekstrim, data kemiskinan ekstrim yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dipastikan jumlah atau volume keluarga penerima manfaat BLT bantuan langsung tunai ini akan turun drastis di beberapa desa, dan bahkan terdapat desa yang nantinya tidak menyalurkan BLT karena memang tidak ada
warga miskin ekstrimnya. Atau bahkan terdapat satu desa yang desa tersebut berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah daerah memiliki warga miskin ekstrim banyak dan melebihi ketentuan 40% sebagaimana yang diatur oleh Perpres nomor 104, maka dapat dipastikan BLT desanya lebih dari 40% sebagaimana ketentuan Perpres tersebut. Oleh karenanya kebijakan pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2023 untuk bantuan langsung tunai ini sangat dinamis. Berdasarkan data Kementerian Desa pada tahun 2022, terdapat 4,4 juta warga miskin ekstrim yang tersebar di 37.869 desa. Data ini tinggal diolah pemerintah kabupaten dan menetapkan penerima BLT kemiskinan ekstrim pada tahun 2023. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan kepada sahabat desa banget, bahwa terdapat adanya kemungkinan perbedaan pengaturan pengelolaan dana desa untuk BLT desa pada tahun 2023, di mana pada tahun 2023 ini BLT desa nomenklaturnya berubah menjadi BLT kemiskinan ekstrim yang disandarkan pada Inpres nomor 4 tahun 2022. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.